bunga kamboja. Selamat sore para pencinta bunga adenium atau bunga kamboja. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana kita dapat memperbanyak jenis bunga yang kita cintai ini dengan cara menyambung. Tujuannya adalah mempercepat pembungaan dan perbanyakan daripada jenis bunga tersebut. Pada kesempatan sore hari ini untuk menunjang daripada kegiatan menyambung kita membutuhkan beberapa alat. Di antaranya yang pertama tentunya adalah pohon bagian bawah. Kita pilih jenis pohon yang aktif pertumbuhannya. Dapat kita lihat daripada daunnya yang tumbuh subur, ruasnya muda, dan tentunya beda dengan tanaman yang lain yang pertumbuhannya sedikit lambat. Jadi untuk peluang hasil yang lebih maksimal tentunya kita harus memilih daripada pohon bagian bawah yang pertumbuhannya aktif. Yang kedua, kita membutuhkan batang entres sambungan atas. Hendaknya kita dapat memilihnya yang entresnya sudah berumur dan sehat. Dapat kita lihat daripada pertumbuhannya sendiri, apakah entres tersebut sehat atau tidak. Ciri-cirinya kalau sehat, entres tidak layu atau keriput, kemudian ruas-ruasnya juga terlihat tumbuh subur, terlihat juga bunganya yang terlihat tumbuh subur. Kemudian yang sudah berumur, yang saya maksud dengan yang sudah berumur adalah entresnya jangan terlalu muda, karena terlalu muda biasanya kemungkinan untuk berhasil dalam hasil sambungan itu kurang bagus. Dapat kita lihat kalau sudah berumur, titik ruasnya lebih rapat berdekatan. Titik ruas tersebut dapat kita lihat dari bekas-bekas daun yang sudah rontok seperti ini. Sebentar. Nah, itu kita pilih yang rapat, artinya dia sudah padat, sudah tua, sudah berumur, sehingga nanti dalam menyambung hasilnya lebih maksimal. Yang ketiga adalah busa. Ini kapas pembersih muka saya pakai. Nanti kita gunakan untuk mensterilkan alat potong yang akan kita gunakan, karena kalau sama aja kalau dokter itu mengoperasi orang, tentunya akan disterilkan dulu. Sama dalam hal menyambung kamboja harus steril. Ketiga, kita membutuhkan alkohol 70%. Alkohol 70% ini nanti kita gunakan untuk mensterilkan daripada mata pisau yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membutuhkan alat potong pisau. Usahakan pisau ini sangat tajam sekali, sehingga dalam pemotongan tidak menghasilkan memar
supaya nantinya hasil yang sambungan yang kita hasilkan itu peluang hidupnya itu lebih tinggi. Ingat, pisau yang sangat tajam sekali, bisa dikata setajam silet begitu teman-teman. Yang terakhir kita membutuhkan plastik. Ini plastik graf namanya. Kalau di tempat teman-teman tidak ada, bisa cari-cari di online, banyak dijual plastik ini. Oke guys, jadi untuk melakukan penyambungan yang saya ulas kembali, kita membutuhkan batang bawah yang subur, mata sambung yang subur dan sudah berumur, kapas pembersih, alkohol 70%, mata pisau yang sangat tajam sekali, dan plastik graf. Cara potong teman-teman itu sangat menentukan sekali dalam keberhasilan penyambungan. Kenapa? Karena kalau salah potong itu akan mengakibatkan memar pada hasil potongan, sehingga menyebabkan infeksi pada tanaman itu sendiri, sehingga bisa busuk dan tidak berhasil. Jadi caranya yang benar itu gerakannya satu arah. Kalau ke sana semua, kalau ke sana semua. Jadi sekali gerak yang dipotong harus putus. Sekali gerak yang dipotong harus putus. Ces, putus. Sama. Memotong mata entres juga sama. Sekali gerak harus putus. Dan tidak boleh memotong itu didorong. Tidak boleh didorong. Karena kalau didorong itu berarti mengakibatkan memar, tetapi harus ditarik sehingga tidak mengakibatkan memar. Setelah batang bawah kita potong dan batang sambung juga sudah kita potong, kita tempatkan, kita tempel mata entres tersebut sebelum potongan tersebut kering. Untuk hasil yang lebih maksimal, pengalaman saya itu gerakannya hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar setengah menit. Lebih cepat lebih bagus. Jadi jangan terlalu lama. Jadi semua alat harus sudah tersedia di depan muka kita, sehingga setelah kita potong kita nggak mencari-cari lagi, tetapi langsung kita ambil, kita tempel, kita tutup dengan plastik. Demikian teman-teman untuk ulasan dari saya. Ini saya akan coba praktek langsung. Silahkan teman-teman mengikutinya. Siapa tahu cara saya ini berkenan buat teman-teman. Saya posisikan dulu kamera saya, teman-teman.
ini mata addressnya. Ini mata address, gerakannya sekali potong ces putus, sama dengan ini juga ces putus. Ini arahnya satu arah teman-teman, ces putus. Oh iya teman-teman, di sini ada titik hidup. Titik yang ada di sini harus ketemu titik di sini sehingga peluang hidup tinggi. Jadi titik ini dengan titik ini harus ketemu, dia berposisi center. Setelah kita letakkan demikian, baru kita bungkus, kita perban. Nah, kalau kayak gini gagal teman-teman, harus kita potong ulang. Kita potong ulang, ces, ces. Cepat teman-teman. Demikian hasilnya setelah kita ikat rapat. Posisi ini center tadi ya, ada di tengah-tengah dengan titik tumbuh, harus kita perhatikan. Kemudian plastik itu menutup daripada luka yang ada, sehingga untuk peluang kena air itu kecil. Kemudian hasil sambung ini harus kita rawat dengan meletakkannya di tempat yang teduh dan tidak terkena air hujan. Untuk pembukaan, kalau pengalaman saya itu 7 hari setelah sambung itu baru dibuka, dan biasanya sudah lengket, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Demikian teman-teman pengalaman dari saya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan mengupas tentang yang lainnya lagi. Mohon di like dan di share, di subscribe agar video ini dapat berkembang, sehingga saya dengan senang hati akan lebih banyak lagi berbagi pengalaman tentang cara menyambung tanaman-tanaman yang lain. Demikian, selamat sore dan sampai jumpa kembali.